Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dan berjumpa di majelis ilmu yang mulia ini, dan akan kita lanjutkan materi pembahasan kita masih berkaitan dengan dosa-dosa yang dianggap biasa, yang merujuk kepada kitab Muharramat Istahana Bihan Nas yang disusun oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullah. Dan kita akan beranjak kepada pembahasan yang berikutnya. Qala al-muallif hafizahullah, penyusun kitab ini berkata dan memberikan judul pada pembahasan berikut ini, yaitu berkaitan dengan hukmu taswir ma fihi ruh, itu tentang berkaitan dengan hukum membuat ataupun menggambar makhluk yang bernyawa. Beliau berkata, taswiru ma fihi ruhun fi thiyabi wal jidrani wal waraqi wa nahwi dhalik, menggambar sesuatu yang memiliki ruh. Ini merupakan dosa yang dianggap biasa, terutama di zaman sekarang ini, di mana teknologi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan membentuk sesuatu yang berupa makhluk yang bernyawa itu terlihat lebih mudah untuk dilakukan di zaman sekarang ini dibandingkan di masa lalu. Walaupun kita tidak mengingkari di masa lalu hal ini sudah terjadi. Bahkan pertama sekali terjadi itu di masa kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, yang mana mereka mengkultuskan dan mengagungkan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia di antara mereka. Mereka bentuk gambarnya, setelah itu mereka jadikan patung, mereka namakan seperti nama aslinya, Wat, Suwa, Yaguth, dan seterusnya. Di sini beliau mengatakan taswiru ma fihi ruhun fi thiyab, menggambar sesuatu yang memiliki ruh, apakah itu pada pakaian, wal jidron, ataukah pada dinding-dinding dan semisalnya, wal waraq, ataupun di kertas-kertas, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Beliau langsung membawakan beberapa riwayat hadis yang menunjukkan larangan ini. Di antaranya adalah riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di sana disebutkan, inna asyaddan nasi azaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Rawahul Bukhari.
Dalam hadis ini disebutkan inna asyaddan nasi azaban, sesungguhnya manusia yang paling keras azabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat adalah al-musawwirun, yaitu orang-orang yang menggambar. Dan yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang menggambar sesuatu yang memiliki ruh ataupun menggambar makhluk. Jadi ini merupakan ancaman yang sangat keras. Nabi SAW menyebutkan inna asyaddan nasi azaban, manusia yang paling keras nanti azabnya di sisi Allah pada hari kiamat al-musawwirun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Demikian juga dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Allah Ta'ala, dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, ataupun yang dikenal dengan hadits qudsi, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu habbah aw liyakhluqu dzarrah, rawahul Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah yang lebih zalim, siapakah yang lebih aniaya dari orang-orang yang telah membuat makhluk seperti makhluk ciptaanku, maka hendaklah dia menciptakan habbah. Mampukah dia untuk menciptakan habbah, yaitu satu butir biji ataupun zarrah, ya, mampukah dia menciptakan seekor semut? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan menantang dia, karena semasa di dunia dia telah menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah menciptakan, membentuk rupa. Ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah membentuk rupa kita. Huwallazi khalaqakum wa sawwarakum, dialah yang menciptakan kalian, yang telah membentuk rupa kalian. Sehingga orang-orang yang ingin menandingi Allah Subhanahu wa taala, Allah taala mengatakan falyakhluqu habbah, mampukah mereka untuk menciptakan satu butir biji? Siapa yang bisa menciptakan satu butir biji? Lalu bagaimana mereka berani menciptakan atau membuat makhluk yang menandingi makhluk ciptaanku, kata Allah Subhanahu wa taala? Atau mampukah mereka menciptakan seekor semut? Kemudian riwayat yang berikutnya, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di sana disebutkan kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzabu fi jahannam. Dalam hadis yang berikutnya dari Abdullah ibnu Abbas disebutkan setiap penggambar makhluk itu di neraka, kullu musawwirin finnar. Dan nanti akan setiap gambar atau setiap gambar makhluk yang pernah dia buat semasa hidupnya nanti akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nafs, menjadi satu jiwa, dan dia diazab, ya, dia diazab, disiksa di dalam neraka jahanam. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan apa yang dia gambar semasa di dunia, apa yang pernah dia buat dari gambar makhluk tersebut, Allah wujudkan. Kemudian nanti dia diazab di neraka jahanam. Demikian juga dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Abdullah ibnu Abbas, dia berkata, qala ibnu Abbas, berkata Abdullah ibnu Abbas, in kunta la budda fa'ilan fasna'ish syajar wa ma la ruha fihi, rawahu Muslim. Dan nasihat Abdullah ibnu Abbas ini merupakan nasihatnya para sahabat, yang mana hukumnya sampai kepada Nabi SAW. Kata Abdullah ibnu Abbas, in kunta la budda fa'ilan, kalaupun memang tetap ingin menggambar, memang sangat hobi, senang sekali dan memiliki keahlian di dalam menggambar, maka nasihat beliau, fasna'ish syajar wa ma la ruha fih, buat saja gambar pohon
ataupun gambar-gambar yang tidak memiliki ruh di dalamnya. Ini lebih selamat. Karena yang dimaksud di sini larangan menggambar sesuatu yang bernyawa adalah yang menyerupai manusia ataupun hewan. Itu satu makhluk. Walaupun kita tidak menafikan pohon, gunung itu juga makhluk. Akan tapi yang dimaksud di sini adalah makhluk yang bernyawa, adalah menyerupai manusia ataupun hewan, seperti yang akan beliau jelaskan nanti berikutnya. Nah, setelah beliau di sini membawakan beberapa hadis-hadis tadi, yang mana hadis-hadis tersebut menunjukkan larangan menggambar makhluk yang bernyawa, beliau mengatakan fahadhil ahadits dalatun ala tahrimi suwari dawatil arwah minal adamiyyin wasairil hayawanat mimma lahu dhillun aw laysa lahu dhillun. Jadi kata beliau, hadis-hadis tadi yang telah kita bacakan, yang telah kita bawakan, hadis ini menunjukkan tentang haramnya menggambar sesuatu yang memiliki ruh, baik itu menyerupai bentuknya adamiyin, yaitu anak Adam, wasairil hayawanat, ataupun gambar tersebut menyerupai seluruh jenis-jenis hewan dari bentuk-bentuk hewan. Karena umumnya hewan itu adalah makhluk yang bernyawa, bergerak, kemudian memiliki jasad, rupa dan semisalnya, memiliki wajah, badan, kaki dan semisalnya. Nah, demikian. Jadi hadis ini menunjukkan tentang haramnya gambar-gambar yang bernyawa dari gambar anak Adam ataupun hewan-hewan. Mimma lahu dhillun aw laysa lahu dhill. Sama saja apakah gambar tersebut memiliki bayangan atau gambar yang tidak memiliki bayangan. Mungkin yang dimaksud oleh Syekh di sini gambar apa namanya ya? Gambar 3 dimensi mungkin ya. Kan mungkin gambar kotak, tapi kan bisa dibuat berbayang. Iya kan? Nah, seperti itu. Jadi sama saja apakah gambarnya tersebut gambar yang berbayang, artinya mungkin gambar 3 dimensi gitu ya. Jadi tampak tiga permukaan kelihatan, tidak hanya satu permukaan, tapi mungkin belakang, samping bisa kelihatan. Ataupun memang gambar yang terlihat satu permukaan saja. Maka ini hukumnya sama. Sawa'un kanat matbu'ah au marsumah, dan kata beliau sama saja hukumnya, ini terlarang. Karena mungkin menurut beliau ada sebagian orang mengatakan kalau dia gambar hanya sebatas oretan-oretan saja, istilahnya apa ya dalam istilah menggambar itu, satu dimensi kan namanya. Iya kan, gini gambar begini saja, kan ada yang benar-benar kayak orang gitu ya, ada kelihatan bayangannya, bentuk belakang sampingnya. Ya, kan seperti itu. Mungkin ada sebagian berhilah, yang dilarangkan kalau memang benar-benar menyerupai, kelihatan bulatnya, kan begitu ya. Tapi kalau cuma sebatas garis-garis saja, maka ini tidak mengapa. Tapi tidak, kata beliau, kalau memang itu menyerupai makhluk, apakah dia berbayang ataukah tidak, sawa'un kanat matbu'ah au marsumah, sama saja apakah itu gambar cetakan. Ya, matbu'ah artinya hasil mesin, cetakan. Au marsumah, atau memang langsung ya hasil kerjaan tangan, marsumah itu langsung dioret dengan tangan. Ya, au mahfurah, ataukah itu dipahat, au mankusyah, ataukah itu diukir, ataupun manhutah, ya, yang semisalnya diukir, dipahat ataupun dibentuk. Au masbubah biqawalib, ataukah itu dituang di sebuah cetakan kemudian membentuk gambar makhluk, wa nahwi dzalik, dan semisalnya, maka ini sama hukumnya. Ya, ini hukumnya sama, yaitu menggambar makhluk, termasuk dalam larangan tersebut. Wal ahadits fi tahrimi suwar tashmulu dzalika kullih, ya, tashmulu dzalika kullahu. Hadis-hadis yang disebutkan tadi ini menunjukkan haramnya gambar-gambar tersebut mencakup kepada keseluruhan. Jadi bukan hanya sebatas kalau gambar yang hasil kerjaan tangan ini yang terlarang, ya, akan tetapi mungkin yang hasil cetakan, ada bahan dituang di sebuah cetakan sehingga dia membentuk, maka ini tidak.
ataupun cetakan apa gitu ya, mesin, maka ini tidak mengapa. Tapi tidak, beliau mengatakan secara keseluruhan ini hukumnya sama. Kata beliau, sawaun kanat, sama semuanya. Selama dia berbentuk makhluk, maka ini masuk kepada gambar makhluk. Nah, demikian ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga beliau melanjutkan, wal muslim yastalimu linususi syar'i. Seorang muslim itu wajib untuk istilam, artinya tunduk ataupun patuh kepada nas-nas syar'i, wala yujadil, kata beliau, dan jangan berusaha untuk membantah terlebih dahulu. Berusaha untuk membantah terlebih dahulu. Fayaqulu ana la'buduha wala asjudu laha. Saya kan membuat gambar itu bukan ingin beribadah kepada gambar, saya bukan ingin sujud kepada gambar itu. Maka kata beliau, seorang muslim yastalim linususi syar'i. Kewajiban seorang muslim pertama sekali adalah patuh dan tunduk mengikuti nas-nas syar'i. Wala yujadil, jangan membantah terlebih dahulu. Karena tidak kita pungkiri ada sebagian dari kaum muslimin yang lebih mendahulukan lisan di dalam beragama dan mendahulukan akal, bukan mendahulukan keimanan. Sehingga jauh sekali mereka dengan orang-orang yang memiliki keutamaan dari orang-orang sebelum kita, khususnya dari kalangan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kaidah beragama mereka itu mudah, sehingga tidak terjadi banyak permasalahan di antara mereka. Apa kaidah mereka? As-sam'u wa ta'ah, dengar ya sudah taat, sami'na wa ta'na, sehingga kalimat ini pun Allah abadikan untuk mereka sebenarnya. Maka barang siapa yang mengikutinya, niscaya mereka akan terbebas dari banyak masalah. Tapi ketika mereka lebih mendahulukan lisan, tatkala sampai nas, duluan akal dan lisannya mengoreksi dan mengomentari dalil tersebut, nas-nas syar'i tersebut, padahal sudah jelas-jelas sahih. Bukan langsung dia masukkan ke dalam hatinya dengan menyatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Padahal kalau seperti ini selesai masalah itu selesai sebenarnya. Dia mengatakan amantu billah, kemudian dia istiqomah di atas keimanannya, berusaha untuk menghindarinya, kecuali hal-hal yang mungkin sulit bagi kita untuk menghindarinya. Jadi ada kebutuhan yang sangat darurat di sana, maka ini berbeda hukumnya. Jadi ini nasihat beliau, wala yujadil, jangan membantah terlebih dahulu dengan mengatakan, kan kami membuat gambar ini bukan untuk beribadah kepada gambar, bukan sujud kepada gambar. Maka kata beliau, istilam terlebih dahulu, ya, tunduk dan patuh. Al-istislamu lillah, yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau nadhara al-aqil bi'ainil basirah wa ta'ammul fi mafsadah wahidah. Kalau seandainya seorang yang berakal, kata beliau, bisa melihat permasalahan ini, benar-benar memperhatikan dengan ilmu dari satu sisi kerusakan saja, kata beliau, li syuyu'it taswir fi asrina, terlebih lagi banyaknya tersebar gambar-gambar di negeri kita ini, bukan negeri kita, fi asrina, di zaman sekarang kita ini. Kalau seandainya ada seorang yang ya mau berpikir secara jernih dengan pandangan ilmu, dengan pandangan basirah, benar-benar memperhatikan dari satu sisi kerusakan tersebarnya gambar-gambar ini, la arafa syai'an minal hikmah fi hadhihi syariah, niscaya dia akan mengetahui sesuatu dari hikmah terhadap syariah pelarangan ini. Indama ja'at bitahrimit taswir, ketika syariat datang untuk mengharamkan gambar-gambar tersebut, wa huwa ma hasala minal fasadil azim, di mana gambar-gambar tersebut menimbulkan kerusakan yang besar, min itharatil gharaiz wa thawrani syahawat balil wusuli ilal wuku'i fil fawahish bisababi suwar. Ya, jadi kata beliau, di antara bentuk kerusakan yang sangat besar dari tersebarnya gambar-gambar ini, minimalnya gambar tersebut ya bisa menimbulkan ataupun membangkitkan syahwat manusia, terutama gambar-gambar yang buruk, dari gambar-gambar ya khususnya gambar para wanita. Apalagi dilihat di zaman sekarang ini, hampir-hampir tidak kita dapati, melainkan akan kita dapati, ya, hampir-hampir setiap iklan-iklan produk itu akan menggunakan postur wanita ataupun gambar
gambar wanita untuk melariskan produk mereka, dagangan mereka ataupun semisalnya. Ya, dengan membuat gambar-gambar wanita untuk menjadi daya tarik, padahal ini membangkitkan syahwat dan bisa menghantarkan kepada perbuatan fawahish, kata beliau, yaitu kepada perbuatan zina disebabkan banyaknya gambar-gambar seperti ini. Ini dari satu sisi saja, kata beliau. Kalau kita melihat satu kerusakannya, itu belum kepada kerusakan yang lainnya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga kata beliau, wa yanbaghi 'alal muslim alla yahtafidhu fi baitihi bisuwarin li dzawatil arwah. Seharusnya bagi seorang muslim jangan membiarkan di rumahnya ada gambar-gambar bernyawa. Ini kata beliau. Ini nasihat beliau. Yanbaghi 'alal muslim alla yahtafidhu fi baitihi bisuwarin li dzawatil arwah. Tidak layak bagi seorang muslim untuk membiarkan ataupun menyimpan di rumahnya gambar-gambar yang bernyawa, hatta la yakuna dzalika sababan min imtina'il malaikah an dukhuli baitihi, sehingga ini menyebabkan terhalangnya para malaikat untuk masuk ke dalam rumahnya. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tasawir, rawahul Bukhari. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwasanya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing ataupun ada gambar-gambar makhluk, maka malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Namun yang dimaksud di sini bukanlah malaikat maut dan bukan pula malaikat pencatat amal, ya, tapi yang dimaksud di sini adalah malaikat yang membawa rahmat Allah. Mereka tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya ataupun ada gambar-gambar makhluk. Nah, demikian, sehingga tidak layak ini ada di rumah kaum muslimin. Wa tujadu fi ba'dil buyut tamathil ba'duha li ma'budatil kuffar tudau ala annaha tah wa minaz zinah fahadihi hurmatuha asyaddu min ghairiha. Kata beliau, bahkan saat ini didapati di rumah-rumah, apalagi di rumah-rumah kaum muslimin, didapati bukan hanya sebatas gambar, kata beliau, akan tetapi sudah sampai kepada tamathil. Tamathil ini yaitu patung, ya, didapati patung-patung yang berbentuk makhluk. Dan didapati sebagian patung-patung tersebut adalah patung-patung yang disembah oleh orang-orang kafir, akan tetapi ada di rumah kaum muslimin. Dan ketika ditanya kenapa ini ada, mereka hanya mengatakan mungkin tudau ala annaha tahat. Ini kan hanya sebatas barang antik saja, ataupun untuk apa? Ya, minaz zinah, artinya untuk hiasan saja ataupun dekorasi saja, kata mereka. Ini alasannya. Maka kata beliau, fahadihi hurmatuha asyaddu min ghairiha, maka keharaman perbuatan ini lebih berat daripada sebatas gambar saja, ya, ataupun sebatas patung. Terlebih lagi ini patung adalah patung-patung yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang kafir, kata beliau. Ini lebih berat keharamannya. Wa kadzalika as-suwar al-mu'allaqah asyaddu min ghairil mu'allaqah. Demikian juga gambar-gambar yang digantung, dipajang, ini jelas lebih berat hukumnya, larangannya ataupun keharamannya dibandingkan gambar makhluk yang tidak digantung atau tidak dipajang, disimpan. Akan tetapi tetap itu gambar makhluk, namun kedua-duanya sama, cuma lebih berat kalau dia dipajang. Fakam afdot ila ta'zim, betapa banyak gambar-gambar yang berujung kepada pengkultusan. Nah, ini dia, kan gitu ya. Betapa banyak gambar-gambar itu disimpan, dipajang, akibatnya apa? Mengakibatkan ta'zim, takdis, pengkultusan. Demikian juga kata beliau, wa kam jaddadat, ya, min ahzan, betapa banyak gambar-gambar tersebut kemudian, ya, jaddadat min ahzan, artinya mengulang sejarah kesedihan kembali. Dengan adanya gambar itu bersedih lagi, ya, dengan adanya gambar itu bersedih lagi, jadi mengulang sejarah kesedihan kembali. Wa kam addat ila tafakhur, betapa banyak gambar-gambar tersebut mengakibatkan kepada saling menyombongkan diri. Ini tahu nggak gambar siapa? Ini gambarnya
wah saya dulu waktu gini semisalnya kan gitu ya. Jadi saling membangga ataupun saling sombong satu dan yang lainnya disebabkan masih mempertahankan gambar-gambar tersebut. Nah demikian. Wala yuqalu as-suwaru li dzikra, dan jangan pernah dikatakan kata beliau bahwasanya gambar-gambar ini kami simpan untuk zikra. Maksudnya apa itu ya? Untuk kenangan. Nah, gambar-gambar ini kami simpan kan untuk mengenang. Ya, untuk kenangan. Atau istilahnya untuk nostalgia. Iya, untuk nostalgia kembali. Dan dia mengatakan fa inna dzikra al-haqiqiyyah fil qalbi min azizin au qaribin. Jadi kata beliau yang namanya az-dzikra al-haqiqiyyah, yang namanya mengenang kan gitu ya, mengenang saudaranya, karib kerabat terdekatnya atau teman setianya. Yang namanya mengenang itu kan fil qalbi kata beliau, di hati. Bukan di gambar. Ya, yang namanya mengenang itu adalah di hati kata beliau. Minal muslimin, dengan cara apa? Yud'a lahum bil maghfirah war rahmah, memberikan doa ampunan ataupun memintakan rahmat untuknya. Maka inilah yang dimaksud dengan kenang-kenangan. Jadi mengenang seorang muslim, sahabat, teman itu bukan dengan menyimpan fotonya seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya. Menyimpan foto kedua orang tuanya, pacarnya, mantan istrinya ataupun yang semisalnya, waliyadzubillah. Apalagi menyimpan gambar-gambar yang bukan mahramnya. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Fayan bagi ikhraju kulli surah au tamsiha, maka kata beliau hendaklah dikeluarkan gambar-gambar tersebut dari rumah, ya, ataupun dimusnahkan kata beliau. Allahumma illa makana asiron, kecuali memang gambar-gambar yang sangat sulit sekali untuk dihilangkan, ya, sangat sulit dihilangkan. Wa fihi masyaqqah balighah, dan padanya ada kesulitan untuk menghilangkannya. Seperti apa? Kasuwaril lati ammat bihal balwa, ya, seperti gambar-gambar yang memang menimpa banyak orang. Gambar-gambar sekarang yang sudah sangat banyak menyebar alal muallabat, yang ada pada kaleng-kaleng makanan kan gitu ya. Muallabat itu pada ulbah, kaleng-kaleng makanan. Biasanya nanti ya kita membutuhkan itu gitu ya, beli makanan ini pakai kaleng, tapi lihat kalengnya ada gambar perempuan kan gitu ya. Apa hubungannya sama makanan tersebut? Emang kita mau makan gambar perempuan kan gitu, ataupun gambar yang lainnya. Nah ini kan sulit sekali untuk dihilangkan, sementara kita mungkin membelinya lebih dari satu. Mau tidak mau ini harus disimpan di rumah. Ini gimana untuk ngapusinnya kan begitu ya, atau nutupinya? Nah ini mungkin satu masyaqqah yang balighah kata beliau, yang menimpa banyak orang. Ya, wasuwarul fil qawamis, ataupun gambar-gambar makhluk yang ada pada kamus-kamus bergambar, ya, wal maraji, ataupun buku-buku referensi, wal kutub, ataupun kitab-kitab allati yustafadu minha ma'sa'yi li izalatiha ma'amkana, ataupun pada kitab-kitab yang mungkin bisa diambil faedah di sana, namun tetap harus berusaha untuk menghilangkannya jika memungkinkan kata beliau. Wal hadru mimma fi ba'diha minas suwar, ya, as-sayyi'ah, dan yang perlu diperhatikan dan perlu dihadzar kata beliau, peringatan keras, yaitu terhadap sebagian gambar-gambar yang mana gambar itu adalah gambar yang kotor, seperti gambar wanita, ya, gambar wanita yang sedikit telanjang, separuh telanjang, seperempat telanjang, atau benar-benar telanjang. Ini lebih bahaya kan gitu ya. Maka ini yang perlu diberikan peringatan keras. Wa kadzalika yumkinu al-ihtifat bisuwar allati tad'ul hajatu laha kama fi isbati syakhsiyah, ya. Adapun yang memungkinkan bagi kita untuk tetap mempertahankan gambar, ya, semisal di sana memang ada hajat kebutuhan yang sangat mendesak bagi kita semua, seperti gambar-gambar yang diperlukan di dalam identitas, semacam KTP ataupun yang semisalnya ini memang sangat dibutuhkan, diperlukan. Adapun selain itu maka jangan, apalagi tadi seperti yang kita sebutkan, ya, gambar-gambar untuk kenang-kenangan. Kadang yang mengherankan itu gambar kenangan disimpan, tapi gambar-gambar di masa jahiliyah itu bangga juga itu disimpan. Kenapa disimpan? Wah, ini saya dulu ini karena gitu ya, pemusik kelas berat dulu ini. Ya, jadi gambar-gambar dia dahulu ketika di masa jahiliyah. Gambar apa ini? Dulu gambar waktu di masa jahiliyah kata dia. Masa masih disimpan gambar di masa jahiliyah?
Lagi ngapain? Lagi buka aurat kan gitu ya. Ya ini tidak pantas bagi seorang muslim untuk menyimpan hal tersebut ya, gambar-gambar seperti itu. Dimusnahkan saja, tidak masalah dan tidak ada dosa. Adakah dosa? Ya, kita memusnahkan gambar-gambar seperti itu. Justru ini diperintahkan. Jangan merasa berdosa. Kasihan nanti yang sudah meninggal, dia merasa sedih. Siapa bilang dia merasa sedih? Jangan-jangan dia merasa berat karena gambarnya masih ada di dunia, sementara dia sudah meninggal dunia. Nah, demikian ya khonifuddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Wa rakhasa ba'du ahli ilmi fi suwar al-mumtahinah ya kal mautu'ah bil aqdam fattaqullaha mastata'tum. Namun sebagian ahlul ilmi memberikan rukhsah, keringanan terhadap gambar-gambar yang dihinakan, seperti gambar yang mungkin diletakkan ya di lantai untuk diinjak-injak, semacam apa? Apa ini ya, karpet kan gitu ya, ambal, tapi jangan ambal untuk sholat kan gitu ya, ataupun keset kaki, maka yang seperti ini tidak masalah. Atau mungkin di sana ada pada kain-kain kita ada yang bergambar, sulit bagi kita untuk merubahnya, ya jadikan aja sebagai keset kaki ataupun sebagai alas ya untuk ditaruh di lantai. Ya, artinya ini bukan sesuatu yang dimuliakan, artinya sesuatu yang sudah dihinakan. Sebagian para ulama memberikan rukhsah yang seperti ini tidak mengapa. Nah, demikian ya khonifuddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan kali ini ya, sebagai bentuk peringatan untuk kita semua, karena memang hal tersebut ataupun apa yang kita sampaikan di sini yang dijelaskan oleh para ulama merupakan satu permasalahan, khususnya di zaman sekarang ini menjadi perkara yang diremehkan oleh manusia ya, bukan mengambilnya sebagai satu yang sangat dibutuhkan, akan tetapi bermudah-mudahan dalam hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada yang bertanya, silahkan kalau masih ada waktu. Fadhil. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Di suatu komplek perumahan di depan itu ada tamannya. Dan di taman itu tumbuh tanaman-tanaman yang menghasilkan buah-buah yang mangga atau tanaman yang lain. Bagaimana apabila ingin memanfaatkan buah tersebut, apakah itu halal, apakah itu dilarang? Karena secara uruf atau kebiasaan di setempat, orang menganggap bahwa taman di depan rumah itu adalah buah-buah. Tanaman di depan rumah itu adalah milik pemilik rumah itu. Iya. Pohon-pohon yang menjulur ke jalanan umum yang berbuah, maka diperbolehkan bagi pejalan kaki untuk mengambilnya selama dia makan di situ, bukan bawa pulang. Kalau diambil semua itu mau jualan namanya, bawa pulang. Itu boleh. Ya. Apalagi memang pohon tersebut ditanam untuk umum. Artinya bukan pemilik satu rumah atau seorang atau dua orang kan gitu ya. Kan tapi memang sengaja itu untuk umum, maka itu diperuntukkan untuk umum. Artinya mereka boleh mengambilnya sekedar untuk mereka makan. Artinya boleh ngambil satu kan gitu ya, dimakan di rumah. Maksudnya tidak boleh diambil banyak gitu ya untuk stok, itu tidak. Supaya lebih diambil manfaatnya untuk kebersamaan. Demikian juga kalau kita punya pohon yang kita tanam, kemudian dahannya itu menjulur ke tetangga, kasih bagian tetangga, atau menjulur ke jalan, itu hak pejalan, tidak apa-apa mengambilnya. Jangan malah diketapel nanti, woi pencuri, ditapelin. Biarkan, itu Islam seperti itu. Ataupun pada tetangga, jangan nanti malah tetangga malah dimarahin ngambilnya, itu hak dia. Apalagi daunnya sudah berjatuhan ke halaman dia. Nah, seperti itu tidak masalah, diambil haknya sebatasnya, kan gitu ya. Allah a'lam. Iya. Itu dulu antara insyaallah. Fadhil akhi. Assalamualaikum. Ustaz, yang saya tanyakan kan tadi sudah dijelaskan bahwa menggambar seperti 2 dimensi maupun 3 dimensi kan tidak diperbolehkan, Ustaz ya? Iya. Yang saya tanyakan, bagaimana bila itu gambar kartun atau film animasi ataupun karikatur, itu hukumnya bagaimana? Sementara itu kan bisa ditonton orang, dilihat untuk hiburan atau sebagai referensi juga mungkin ada di situ. Iya. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Jawabannya kita pisah antara suwar mutaharrikah, antara gambar yang bergerak dengan gambar yang baku, ya, yang tidak bergerak. Karena walaupun namanya karikatur itu kan nggak bergerak-gerak,
dipajang ataupun semisalnya. Kalau ini maka tidak boleh. Ya, gambar-gambar seperti ini tidak diperbolehkan. Adapun yang dia gambar bergerak, maka di sini ada sebagian para ulama membolehkannya. Tapi mereka juga memberikan syarat. Gambar-gambar bergerak ini, yang dimaksud dengan gambar bergerak yaitu gambar-gambar kemudian digerakkan dengan menggunakan ya itu ya teknologi televisi atau yang dikenal dengan kartun ya ataupun animasi ya, kartun ataupun animasi. Nah, di sini para ulama membolehkan sebagian, namun hanya dikhususkan untuk anak-anak. Ya, hanya dikhususkan untuk anak-anak, bukan untuk orang dewasa. Kenapa? Mereka berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk atau perang Khaybar itu disebutkan, kemudian tidak sengaja ya tempat mainannya Aisyah, sitarnya, tirainya itu tersingkap oleh angin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di dalam tempat tersebut ya ada boneka-boneka. Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Ma hadza ya Aisyah?" Apa ini wahai Aisyah? Karena pada saat itu Aisyah masih anak-anak kan gitu ya, masih kecil. Apa ini Aisyah? Maka Aisyah mengatakan, qalat banati, kata dia. Banati tahu ya, anak perempuanku. Maksudnya main boneka anak-anakan kan gitu ya, anak perempuanku. Kemudian Rasulullah SAW melihat lagi kepada boneka-boneka tersebut. Malladzi ara wastahunna. Apa yang aku lihat ada di tengah-tengah itu. Ya, maksudnya di tengah-tengahnya ada boneka yang lain. Aisyah mengatakan qalat faros, itu boneka kuda. Maka Rasul mengatakan faros lahu janahan. Loh, kok kuda ada sayap? Kan gitu ya. Karena ada di kuda itu Rasul bertanya sebelumnya, ya wa malladzi alaih, itu di atas kuda itu apa, kata Rasulullah SAW, boneka kuda itu. Ya, Aisyah mengatakan janahan, ya sayap, kata dia gitu ya. Jadi ada 2 sayap. Maka Rasul mengatakan faros lahu janahan. Loh, kuda kok ada sayapnya? Kok kuda ada sayapnya? Maka Aisyah mengatakan kembali, "Amas sami'ta anna li Sulaiman khailan laha ajniha?" Tidakkah kamu pernah mendengar kisah bahwasanya Sulaiman itu punya seekor kuda yang punya sayap? Maka Rasulullah cuma tertawa, fadhahika, kata Aisyah. Rasulullah pun tertawa hatta ra'aitu nawajizahu. Rasulullah tertawa sehingga aku melihat gigi taring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdasarkan dalil ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya, demikian juga An-Nasa'i. Sehingga berdasarkan hadis ini para ulama memperbolehkan sebagian, ya, mereka memperbolehkan membuat permainan anak-anak. Apakah itu berbentuk boneka ataukah gambar-gambar yang bergerak? Allahu a'lam bishawab. Ya, sebagian mereka membolehkan. Namun ketika mereka membolehkan kartun-kartun tersebut, itu pun hanya dikhususkan kartun yang anak-anak, ya. Kemudian kartun tersebut mereka ya diberikan, dan di antara yang berfatwa seperti ini Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Syekh Al-Utsaimin. Beliau memberikan syarat yang ketat bahwasanya kartun-kartun tersebut tanpa musik, ya, kemudian tanpa ada gambar-gambar yang gambar-gambar semacam wanita pacaran atau yang tidak menutup aurat. Artinya gambar-gambar yang atau kartun yang edukatif, yang sifatnya mendidik, yang seperti yang dibolehkan oleh para ulama, ya. Dan bagi anak-anak boleh menyaksikannya selama memang kartun itu adalah kartun yang edukatif dan boleh ditemani oleh orang tuanya. Adapun seperti kartun rajulun watwat atau rajulun khariq, ya, Batman, rajulun ankabut, Spiderman atau Superman, maka nggak ada para ulama yang membolehkan anak-anak kita menyaksikannya. Ya, bukan itu yang dimaksud. Taib, wallahu a'lam bishawab. Sudah habis waktunya, tadi sudah kasih kode. Ya, kalau mungkin ada yang bertanya nanti di luar ya majelis, mungkin kita cukup dulu sampai di sini. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.